قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره وأعاد علينا من بركاته وكرماته في الدارين آمين. مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس موجود معه. Mimma itu sebagian dari sesuatu yadulluka yang menunjukkan kepadamu ala wujudi qahrihi, menunjukkan atas adanya sifat qahrnya, sifat maksanya Allah subhanahu maha suci Allah. An hajabaka, yaitu olehnya Allah menghalangi kita anhu dari Allah, menghalangi untuk bisa melihat dengan mata hati kita di dunia ini. Bukan melihat dengan mata, kalau dengan mata sudah tidak bisa, di dunia tidak bisa. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal Latiful Khabir. Dengan mata kepala jelas tidak bisa. Ini bukti bahwa Allah mampu memaksa kita untuk tidak bisa melihatnya dengan hati. Jadi ada orang yang tidak bisa melihat Allah dengan hatinya karena memang jarang berpikir. Hatinya cuman ya tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai untuk tafakkur, sehingga tidak banyak kenal dengan Allah. Anhu dari Allah. Kata-kata ini khitabun li'ammatin nas. Ini adalah kata-kata yang ditujukan kepada umumnya manusia, semua orang, hampir semua orang yang mau makrifat hanya sedikit-sedikit saja. Kadang-kadang kenal kalau kena musibah baru kenal Allah. Kalau enggak ada musibah, nikmat-nikmat saja lupa kepada Allah. Baru ada gempa bumi baru ingat, oh iya ada Tuhan ya, baru ingat. Kemarin-kemarin maksiat tok, tertutup hatinya. Menutup hati kita, menutup hati umat manusia bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu, bima dengan sesuatu, laisa yang tidak ada. Sesuatu itu bimaujudin, bukan sesuatu yang maujud, tetapi sesuatu yang dimaujudkan. Bukan sesuatu yang ada, tetapi sesuatu yang diadakan oleh Allah. Kok bisa sesuatu yang diadakan menghalang-halangi yang mengadakan? Nah, ini kan aneh. Ma'ahu beserta Allah. Mestinya ya seseorang kalau mau berpikir, melihat sesuatu itu ya melihat Allah dulu di situ. Karena yang menunjukkan adanya sesuatu itu adalah Allah. Ini kalau mau berpikir. Kalau enggak ya lemot, telat. Berpikirnya telat. Baru ada sesuatu baru mengatakan oh ada Allah. Ada gempa bumi, oh ada. Lah kemarin kemana Allah? Ittafaqat maqalatul arifina, sama, bersepakat kata-kata orang-orang ahli ma'rifat. Wa isyaratuhum, dan beberapa petunjuk-petunjuk mereka itu sepakat sama. Wa mawajiduhum, dan beberapa
rasa-rasa mereka, apa yang mereka temukan dari rasa, dari zauk-zauk mereka. Semuanya sama ala ma dzukir, atas kata-kata yang ditujukan kepada orang umum itu. Termasuk sifat qahrinya Allah, yaitu memaksa umumnya manusia untuk tidak mengenal Allah. Tertutup hatinya dari melihat Allah. Kalau enggak tertutup semuanya ya ahli ma'rifat. Min anna ma siwallahi adamul mahdun. Ini yang sangat sepakat. Dari adanya sesuatu yang selain Allah itu sebetulnya tidak ada. Murni tidak ada. Asli tidak ada. Kok bisa kelihatan? Karena diadakan. Seandainya Allah umpamanya tidak menurunkan cahaya ke bumi ini, kita lihat apa? Tidak melihat apa? Tidak ada. Karena diadakan oleh Allah. Pagi ada matahari, semuanya kelihatan, tampak. Sebetulnya enggak ada apa-apa sebetulnya. Aslinya tidak ada apa. Seandainya dijadikan gelap, enggak ada apa-apa. Min haitsu dzatuhu la yusafu biwujudin ma'allahi ta'ala. Dari dipandang dari segi zatnya ini, zatnya sesuatu selain Allah, barangnya ini zat atau zat ini la yusafu biwujudin ma'allahi ta'ala. Tidak dikatakan, tidak disifati itu wujud bersama Allah ta'ala. Tapi memang diwujudkan oleh Allah ta'ala. Qala ba'dul arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat mengatakan, abal muhaqqiquna ay yashhadu ghairallah. Orang-orang ahli tahqiq. Tahqiq itu artinya apa? Menyimpulkan sesuatu dengan, kalau umpamanya di pengadilan itu dengan data otentik. Menyimpulkan hukum dengan sesuai dengan dalil-dalilnya. Itu namanya tahqiq. Jadi mampu mengatakan sesuatu itu dengan berdasar dalil, bukan katanya ataupun dengan zon, tidak. Tapi berdasar dalil, namanya muhaqqiqin ataupun muhaqqiq. Abal muhaqqiquna, tidak mau orang-orang ahli tahqiq, ahli membuktikan sesuatu itu dengan dalilnya, membuktikan hukum sesuatu dengan dalilnya. Ayyashhadu ghairallah, tidak mau menyaksikan mereka selain Allah. Mereka tidak mau menyaksikan selain Allah, melihat selain Allah. Sehingga apa yang dilihat adalah Allah. Lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyyati wa ihatatid daimumiyyati. Intaha. Kenapa alasannya? Karena mereka juga mentahqiq, menyatakan. Mereka sudah membuktikan min syuhudil qayyumiyyati, dari menyaksikan, melihat sifat qayyumiyahnya Allah. Allah lah yang mengatur seluruhnya. Kalau tidak diatur oleh Allah, ya tidak ada apa-apa. Enggak ada apa? Tidak ada apa-apa. Enggak berjalan dunia ini. Wa ihatatid daimumiyati, dan Allah melihat, memantau secara keseluruhan yang selama-lamanya. Daimumiyah, daiman, selalu dipantau,
diketahui Allah seluruhnya. Jadi selain Allah itu enggak ada apa-apa. Intaha. Ma kauni ma dzukira adaman fahuwa hijabun anillah. Sesuatu yang memahjubkan hati kita, yang menjadi hijab hati kita untuk melihat Allah. Padahal itu ma'a kauni ma dzukir, beserta adanya sesuatu yang disebutkan sebagai hijab itu, adaman itu sebetulnya enggak ada apa-apa. Kok bisa dikatakan hijab? Ini yang aneh. Bahwa maka sesuatu itu yang dikatakan tidak ada itu hijabun anillah. Hijab dari melihat Allah dengan mata hati kita. Fa innan nasa la yashhaduna inda nadharihim lil akwan illa hiya. Maka sesungguhnya umumnya manusia, ghairul arifin, umumnya manusia, la yashhaduna, mereka tidak melihat, inda nadharihim, ketika memandang mereka itu, lil akwan, kepada alam semesta ini. Makhluk-makhluk yang ada, ciptaan-ciptaan Allah yang ada. Illahiyah, hanya melihat akuan itu sendiri, melihat makhluk saja, tidak melihat Allah. Ini umumnya manusia. Sehingga gempa bumi pun, gerhana matahari pun, gunung meletus pun, semuanya dikatakan fenomena. Inilah, karena ini orang awam. Sekalipun profesor, orang awam ini. Jadi enggak melihat Allah sama sekali, karena yang al-akwan yashhaduna laha bi annaha akwanun. Wala yashhaduna Allah fiha. Tidak melihat Allah di situ, enggak. Ya itu gunung meletus ya sudah, ini fenomena gerhana matahari, fenomena. Tidak melihat al-qayyumiyah wa ihatatid daimumiyah, tidak dilihat di situ. Wala yushahiduna mukawwinaha, melihat akuan, melihat alam semesta, tetapi tidak melihat sang pencipta. Wala yushahiduna mukawwinaha, yang menciptakan akuan tidak dilihat. Nanti saya bahasa Madura, ada yang asli Banjar, repot ini. Bahasa Jawa Madura semua ini. Padahal saya nggak biasa, nggak pernah ngaji bahasa Madura, tapi bisa insya Allah. Wala yushahiduna mukawwinaha, dan mereka itu umumnya manusia tidak melihat sang pencipta. Mukawwinul akwan. Ma'annaha la wujuda laha. Padahal yang namanya akwan ini sebetulnya tidak ada apa-apa, cuma diwujudkan oleh Allah biar rame di dunia ini, biar rame. Wal wujudu innama huwa lahu subhanah. Yang ada, yang wujud hanyalah Allah. Hanyalah milik Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Fahadha mimma yaqtadi minhul ajab. Maka inilah kenapa pencipta bisa dihalangi oleh ciptaannya. Sama dengan ini, mimbar. Kita nggak tahu siapa yang bikin ini. Pastinya tukang kayu lah. Tapi siapa? Nggak tahu. Itu masih untung. Kita menganggap ini ada yang membikin. Masih
Untung. Umumnya orang nggak seperti itu. Apalagi ateis. Ya dunia ini adanya ya bim salabim, langsung ada tanpa ada yang menciptakan. Kok bisa itu? Sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Ya ini kan, ini yang namanya ajib. Mimma yaqtadhi minhul ajab. Ini yang menyimpulkan sesuatu keheranan bagi kita sekalian yang mau ngaji. Yang mau ngaji, yang heran itu yang mau ngaji. Enggak mau ngaji, ya enggak biasa ini. Semuanya kehendak alam, fenomena alam. Tsumma dzakara adillatan tadullu ala annahu la yanbaghi an yahtajiba bitilkal aqwal. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyebut beberapa dalil yang menunjukkan, tadullu yang menunjukkan adillah ini ala annahu la yanbaghi, atas sesungguhnya tidak patut, tidak boleh ayyahtajiba, supaya dihalang-halangi Allah ini bitilkal akwan, dengan ciptaannya sendiri. Apa dalilnya? Enggak bisa mestinya orang yang mau berpikir, orang yang mau menjadi orang yang al-arif, yang kenal dengan Allah, mestinya berpikirnya enggak lambat. Tidak lambat. Jadi melihat Allah terus sebelum melihat sesuatu. Jadi tidak terlambat. Kalau orang awam kan kebanyakan terlambat, walaupun belajar tauhid. Kenapa? Karena mereka menganggap wujudul alam dalilun ala wujudil khaliq. Wujudul masnu'at dalilun ala wujudis soleh. Ini awam ini, telat mikirnya ini. Mestinya justru Allah lah yang menunjukkan alam ini kepada kita. Bukan alam ini yang menunjukkan kita kepada Allah. Terbalik. Wa anal ihtijaba biha innama huwa lil awam. Dan hanyalah orang awam ini yang terhalangi dengan aqwal. Wa annal ihtijab, dan sesungguhnya terhalang biha dengan aqwan, terhalang dari melihat Allah dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah ini, alam semesta ini, innama huwa lil awam. Ini khusus bagi orang awam, bukan orang yang ngaji. Kalau orang yang sudah ngaji berarti tinggal apa? Menggunakan pikirannya, tafakkurnya. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Makanya orang-orang wali, orang-orang ahli makrifat karena ahli berpikir. Ahli tahu, tauhid butuh pikir, mikir. Faqala, maka Kiai Musonef ataupun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa tidak bolehlah akwan ini menjadi penghalang kita melihat Allah. Kecuali itu orang awam yang enggak ngaji. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in. Kan heran. Kata-kata ini sepertinya ya heran lah, heran. Ya, herannya orang yang biasa ini. Orang semakin mengerti itu apa? Kepada orang yang tidak mengerti itu menganggap bodoh. Itu maklum. Kaifa yatasawwaru, bagaimana bisa tergambarkan, bisa menjadi realistis, menjadi realita
ayyahjubahu syai'un, yaitu sesuatu bisa menghalang-halangi melihat Allah. Wa huwa, sedangkan Allah alladzi azhara kulla syai', dialah yang menzahirkan, menampakkan, memperlihatkan segala sesuatu alam yang ada ini kepada kita. Masa yang menunjukkan malah lebih tidak dikenal daripada yang menjadi petunjuk? Iya. Ini heran. Kok bisa menjadi azhara kulla syai'in bima asyraqa alaihi min nuril wujud, dengan sesuatu yang Allah pancarkan kepada sesuatu itu, kulli syai' dari nuril wujud, min nuril wujud, dari nur keberadaan Allah yang memperlihatkan. Tapi ada yang kita tidak bisa melihat juga, setan umpamanya. Nah, ini kan transparan gitu, kayaknya setan itu transparan sehingga kita nggak tahu dia ke benda yang hijau menjadi merah menjadi merah. Jadi kita, seandainya manusia dijadikan seperti itu kan sama dengan setan. Kalau tidak ditampakkan oleh Allah, nggak ada apa-apa kita ini. Walaupun sebetulnya diwujudkan tapi tidak ditampakkan. Bisa saja setan itu diwujudkan oleh Allah tapi nggak ditampakkan. Bagi umumnya orang kan gitu. Waqad kana fi dhulmatil adam, waqad kana, dan sebetulnya sesuatu itu, makhluk ini semuanya itu dalam kegelapan ketidakadaan, kecuali Allah menjadikan nuril wujud, memberi nuril wujud. Kama taqaddam, seperti penjelasan yang sudah lewat. Fabidzuhurihi fil asya zaharat, maka karena tampaknya Allah di semua sesuatu, di segala sesuatu, maka sesuatu itu menjadi tampak. Dari nuril wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana zuhurul asya'i mutawaqqifan alaihi, maka apabila zahirnya, tampaknya semua ciptaan-ciptaan Allah ini adalah karena Allah, mutawaqqifan alaihi, ini tergantung sekali dengan nur wujudnya Allah, maka fayastahilu an tahjubahu, maka sesuatu itu ya muhalla, menjadi penghalang untuk kita melihat Allah dengan hati kita. Mestinya seperti itu, mestinya. Tapi ya umumnya manusia ya yang seperti kita lihat di TV-TV itu. Ada gempa bumi, ada gunung meletus, ya sudah mengatakan apa? Fenomena alam. Nah, ini orang punya Tuhan apa enggak itu, sampai kita herannya sampai ke situ. Fayastahilu an tahjubahu, karena semua sesuatu ini adalah mauquf kepada Allah. Kalau Allah memberikan nur wujud, wujud. Kalau enggak, ya enggak. Kok bisa ini menjadi penghalang kepada Allah, melihat kepada Allah? Hatta yakuna khafiyan ghaira zahirin, sehingga Allah itu menjadi samar dan tidak jelas. Fa innal izhara innama yufidu zuhural muzhar. Sesungguhnya menampakkan itu hanyalah memberikan faedah, yaitu zahirnya sesuatu yang dizahirkan. La khafa'ah, tidak menjadikan samarnya.
tidak memberikan faedah samarnya. Fa innal idhara innama yufidu zuhural mudhir. Mestinya mudhir bukan mudhar. Sesungguhnya menampakkan sesuatu itu mestinya, kalau saya mengatakan ini HP saya, masa sampean itu enggak melihat saya? Mesti yang lebih dilihat siapa? Yang mengatakan ini HP saya. Lah Allah itu begitu, ini makhluk ciptaan saya. Lah masa sampean enggak melihat Allah? Lah ini yang mudhir. La khafa'ahu, tidak menyebabkan ataupun memberikan faedah untuk samarnya al-mudhir. Menunjukkan sesuatu, tapi yang menunjukkan ini justru menjadi samar karena ada sesuatu ini. Ini aneh. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Keheranan lagi, pertanyaan-pertanyaan heran seperti ini. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Bagaimana bisa menjadi rasional ayyahjubahu syai'un, yaitu sesuatu menghalangi Allah. Apa bisa menjadi rasional? Wa huwa alladzi dzahara bikulli syai'. Sedangkan Allah itu dialah yang maha zahir di setiap sesuatu itu. Lebih jelas daripada sesuatu itu, mestinya kan seperti itu. Kalau mau berpikir, kalau nggak mau berpikir ya itu fenomena alam semua. Sudah kehendak alam, bukan kehendak Allah. Hatta stadalla alaihi almustadilluna bil asya'. Bagaimana bisa tergambarkan, bisa menjadi makul, menjadi apa? Realistis. Sesuatu itu bisa menghalangi Allah. Padahal Allah yang alladzi dzahara bikulli syai'. Allah yang tampak dengan segala sesuatu. Hatta stadalla alaihi almustadilluna bil asya'. Sehingga orang-orang itu membuat dalil ataupun menjadikan dalil dengan sesuatu itu atas keberadaan kewujudan Allah. Kama qala ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Wallahu alam, akan aku tunjukkan kepada mereka ayatina, beberapa tanda-tandaku, alamat-alamat keberadaanku. Apa itu tanda-tanda Allah? Macam-macam ya ciptaannya ini. Termasuk yang dikatakan fenomena alam. Fil afaq, di seluruh penjuru. Penjuru dunia ini. Wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka sendiri. Bagaimana Allah menciptakan manusia ini mulai dari air bisa menjadi kuat, menjadi tulang, menjadi darah, menjadi daging. Hatta yatabayyana, akan aku tunjukkan bukti-buktiku, tanda-tandaku, kata Allah, di seluruh penjuru dunia ini. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana, sehingga tampak jelas lahum, bagi mereka, annahu al-haqqu, sesungguhnya Allah itulah yang maha hak. Betul-betul sang pencipta. Wadzalik, adapun penjelasan seperti itu
Kaifa yatasawwaru, kok bisa sesuatu itu menghalangi Allah? Padahal sesuatu itu menunjukkan kepada Allah. Zahara bikulli syai'. Allah itu zahir dengan segala sesuatu. Bahkan yang menzahirkan segala sesuatu. Li'anal athar yadullu 'alal mu'thir atau ya mu'athir. Karena dampak athar itu menunjukkan kepada yang membuat athar. Adanya buah-buahan, adanya padi dan jagung, ini semuanya adalah athar. Athar dari af'alullah, dari perbuatan Allah. Menunjukkan kepada siapa? Menunjukkan sang pencipta. Yadullu 'alal mu'athir, yang memberikan athar. Wa yu'arrifu bihi, dan juga memperkenalkan. Athar ini memperkenalkan dengan mu'athirnya. Enggak mungkin ada bangku, ada mimbar ini tanpa ada yang menciptakan, enggak mungkin. Fahadha maqamul mustadillin ad-du'afa. Yang kedua ini kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Allah tampak dengan makhluknya, ciptaannya. Ini adalah istidlalnya orang-orang yang lemah. Aqidatul awam. Aqidatul awam yang enggak mau berpikir repot-repot. Mad dalilu ala wujudihi ta'ala wujudu al-alam. Ini jawabannya orang awam, ad-du'afa. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Ada dhahara bi kulli syai', ada dhahara fi kulli syai'. Beda. Bagaimana bisa tergambarkan, bisa menjadi apa? Masuk akal. Ayyahjubahu syai'un, sesuatu itu menghalangi Allah. Kok bisa? Masuk akal. Padahal wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Sedangkan Allah itu zahir di semua ciptaannya. Fi kulli syai'in siwahu. Di semua ciptaan Allah. Di situ zahir. Zahirnya bidzatihi, dengan zatnya Allah. Kama yaquluhu ahlus syuhud. Seperti yang dikatakan oleh orang yang selalu melihat Allah. Di dalam sesuatu itu selalu melihat Allah. Ketika melihat rembulan, di situ melihat Allah. Oh, ini bisa menjadi menyinari. Ini Allah semua. Allah semua. Berjalan. Allah semua. Bisa besar, bisa kecil. Au bihmahasini sifatihi wa asma'ihi, atau dengan sifat-sifatnya yang baik, asma-asmanya yang baik. Kama yaquluhu ahlul hijab. Seperti yang dikatakan oleh orang yang mahjub, orang yang tidak bisa melihat Allah dengan hatinya. Fal asya'u kulluha majaliyu wa madhahiru. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini, majaliyu itu beberapa hal-hal yang tempat tampaknya Allah. Wa madhahir, dan tempat juga tempat zahirnya Allah di situ.
Lidzuhuri ma'ani asma'ihi, karena tampaknya makna dari asma-asma Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, dan lain sebagainya. Allati hiya tafasilu ma'ani sifatihi, yang mana makna dari sifat asma Allah ini adalah perincian-perincian dari makna-makna sifatnya Allah. Fayadharu fil ahlil izzati, maka tampak Allah di dalam golongan orang-orang yang mulia, kaunuhu, adanya Allah ini mu'izzan, yang memberikan kemuliaan. Wa fi ahli dzillah, dan tampak kepada orang-orang yang rendah, kaunuhu, yaitu adanya Allah mudzillan, yang merendahkan derajat seseorang. Wa fil ihya, dan di dalam menghidupkan. Oh, ini orang ini hidup, orang ini mati, oh ini hewan ini hidup, hewan ini mati. Kok bisa ada hidup tidak mati? Wa fil ihya, dan dalam menghidupkan, makna ismihi al-muhyi, tampak di situ makna asmanya Allah, bahwa Allah adalah yang menghidupkan. Wa inda salbil arwah, dan ketika mencabut nyawa, dicabut nyawa dari orang-orang yang hidup ataupun makhluk yang hidup, makna ismihil mumit, tampak di situ makna asmanya Allah al-mumit, yang mematikan. Wa indal ata, dan ketika Allah memberikan sesuatu rizki kepada kita ataupun apapun kepada kita, zahir makna ismihi al-mu'ti, tampaklah makna asmanya Allah yaitu al-mu'ti. Wa indal man'i, dan ketika Allah tidak memberi, makna ismihi al-mani', tampak di situ makna asmanya Allah al-mani'. Wa inda idhafati ifadatil fadli, dan ketika Allah mengucurkan pemberiannya, fadlnya, anugerahnya, makna ismihi al-karim, tampak di situ makna asma Allah al-karim, yang maha dermawan. Wa inda ijabati doa, dan ketika Allah mengijabahi doa seseorang, makna ismihi al-mujib, tampak di situ makna asma Allah al-mujib. Wa inda taslitihi al-madarra wa jalbal manafi', dan ketika Allah menguasakan kepada seseorang kemudorotan ataupun kemanfaatan, Allah memberikan mudorot ataupun memberikan manfaat, wajal bil manafi', mendatangkan kemanfaatan kepada seseorang, makna ismihi ad-darrun nafi', makna ismihi ad-darri an-nafi', yaitu makna asmanya Allah ad-darri an-nafi', yang memberikan mudarat dan yang memberikan manfaat, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Bagaimana bisa tergambarkan, bisa realistis adanya sesuatu itu menghalangi Allah, padahal wa huwa alladzi dhahara likulli syai'. Allah adalah yang zahir kepada semua makhluknya. Yang dikatakan apa? Tajalli. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah, dan disuruh melepaskan bajunya, sandalnya, bahwa Nabi Musa bil wadil muqaddasi tuwa.
Lalu Nabi Musa setelah didhawuhi oleh Allah, Nabi Musa tidak puas mungkin ya, ingin melihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan dirimu, maka biar aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kemudian apa? Falamma tajalla lil jabal. Menampakkan, Allah menampakkan tajalli. Allah yang tajalli kepada semua sesuatu ini. Subhanallah. Kadang sesuatu itu sangat spektakuler, tidak masuk akal. Maka kita melihatnya dengan mengucap subhanallah. Atau melihat kematian ataupun kecelakaan yang mendadak, langsung dengan spontan kita mengatakan inna lillah. Itu karena apa? Ada tajallinya Allah di situ. Itu namanya kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara likulli syai'. Ananya dhahara likulli syai' itu tajallinya Allah kepada semua sesuatu. Falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ay tajalla li kulli syai'in hatta arafah. Artinya Allah ini yang menampakkan dirinya pada segala sesuatu sehingga sesuatu itu kenal kepada Allah. Walidha kana sajidan lahu wa musabbiha. Maka karena semua sesuatu ini kenal dengan Allah, maka semuanya bersujud, bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah. Jangankan manusia, jangankan kambing, anjing pun berzikir kepada Allah. Karena walidha, karena tajalla likulli syai', karena sesuatu itu selalu bersujud kepada Allah, sajidan lahu wa musabbihan, dan membaca tasbih mensucikan Allah, bihamdihi, dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna dzalik, walakin la ta'lamuna tasbihahum. Kita enggak paham. Bahkan kata yang berbunyi dung itu bertasbih kepada Allah, berzikir itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu syai'in arifun bihi. Maka segala sesuatu ini kenal dengan Allah, semuanya. Yang mahjub itu manusia saja. Yang mahjub manusia. Ala qadri tajallihi lahu, kenalnya dengan Allah ini mengikuti kadar tajallinya Allah kepada dia. Sama, orang ini kemakrifatannya berapa? Makrifat itu pangkatnya sangat banyak sekali. Tidak ada batasnya. Sehingga ada yang kenal sedikit-sedikit, ada yang kenal banyak. Karena memang selalu kita dituntut untuk berpikir. Wa in kana fil asya', sekalipun sesuatu yang diciptakan Allah itu ada man la yuqaddirullaha haqqa qadri,
Orang yang tidak mengagungkan, ya adalah. Sebetulnya kenal, tapi tidak mengagungkan Allah ada. Yang mokong itu ada. Linaksi ma'rifatihi wa qusuriha, karena memang kurang kemakrifatannya dan karena ya sedikitlah kemakrifatannya. La lintifai asliha, bukan karena tidak ada asalnya kemakrifatan, ada. Sekalipun awam manusia ada kemakrifatannya, kenalnya dengan Allah. Makanya masih mau sholat kadang-kadang, walaupun sholatnya ya seperti itu. Bukan menghina, bukan. Kadang-kadang sholatnya memang nggak patek khusyuk. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana bisa realistis, bisa menjadi realita adanya Allah ini dihalang-halangi oleh sesuatu sehingga kita tidak bisa melihat dan kenal kepada Allah. Wa huwa dhahir, padahal Allah ini yang tampak, mestinya yang tampak terlebih dahulu. Sebelum ada sesuatu apapun di dunia ini, yang ada siapa? Allah dulu. Adh-dhahir qabla kulli syai'. Qabla wujudi kulli syai', sebelum wujudnya apa saja, segala sesuatu. Litahaqquqi hadzal ismi lahu azalan wa abadan, karena benar adanya, nyata, bahwa nama Adh-Dhahir ini memang menjadi nyata, terbukti, namanya litahaqquqi hadzal ismi, nama Adh-Dhahir bagi Allah mulai zaman azali, belum ada sesuatu ya sampai selama-lamanya wa abadan. Fadhuruhu ta'ala dzatiyun lahu, maka zahirnya Allah Ta'ala ini adalah bangsa zatinya Allah memang yang zahir, zatnya Allah memang zahir. Ghairu muktasabin wala mustafadin, tidak disebabkan dari apapun, karena punya anak, punya ibu ataupun punya ayah, enggak ada. Dari mana wujudnya? Enggak ada dari mananya. Memang dari sononya sudah ada, azalan. Ghairu muktasabin wala mustafadin, bukan karena ada ayahnya, ada ibunya, mustafad. Wujud karena ada ayahnya, dilahirkan. Enggak. Wala ma'lulin, karena disebabkan apa? Enggak ada penyebabnya. Memang langsung memang adh-dhahir azalan. Wa dhuhurul akwani nasyi'un min tajallihi 'alaiha. Adapun tampaknya makhluk akwan ini, al-kaun, semua yang diciptakan Allah, ini timbul dari tajallinya Allah atas segala akwan ini, segala ciptaan Allah. Bisifat zuhur, tajalli dengan sifat tampak. Fakaifa takunu hajibatan lahu, maka bagaimana kok bisa menjadi hijab bagi Allah? Ini kan enggak masuk, tidak masuk akal. Betul. Monggo. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'. Bagaimana menjadi kenyataan
sesuatu itu bisa menghalang-halangi Allah untuk dilihat dengan mata hati kita, padahal wa huwa adh-dhahiru wa huwa azharu min kulli syai'. Sedangkan Allah adalah lebih zahir dari segala sesuatu. Li'annal wujud azharu minal adam. Karena sesuatu yang wujud, yaitu Allah, itu lebih zahir daripada sesuatu yang tidak ada. Ala kulli hal. Dalam kondisi apapun. Wa li'anna zuhur adz-dzati aqwa minal 'aradi. Dan sesungguhnya zahir yang bangsa zatnya memang zahir dari zaman azalnya. Aqwa minal 'aradi itu lebih kuat daripada zahir tapi baru karena dizahirkan. Wa zuhurul mutlaq, dan zahir yang mutlak aqwa itu lebih kuat minal muqayyad daripada zahir yang dibatasi. Zahir tapi dibatasi. Wadaim aqwa minal munsarim, yang kekal ya lebih kuat daripada yang bisa sirna. Wa inama lam yudrak lil uquli ma'a syiddati zuhurihi li'anna syiddata zuhur la yutiquha ad-du'afa. Dan wa innama lam yudrak lil uqul ma'a syiddati zuhurihi, dan akal kita tidak mampu memahami ataupun melihatnya, padahal ma'asyiddati zuhur, zahirnya ini sangat zahir. Li'anna syiddata zuhur la yutiquha du'afa, karena yang sesuatu yang zahirnya ini sangat, ini justru semakin tidak bisa dilihat. Tangan saja ini, tangan. Kalau sampean ditutupkan ke mata, apa yang kau lihat? Ya enggak kelihatan apa-apa. Karena sudah ditutup. Apa ini ya? Terlalu dekat dan terlalu zahir. Sama dengan apa? Di siang hari kelelawar enggak bisa melihat apa-apa. Jam 12 siang kelelawar terbang, ya enggak bisa melihat apa-apa. Karena terlalu zahir. Tapi kalau sudah mulai agak gelap, mulai maghrib atau sebelum maghrib, kelelawar enak saja jalan. Karena enggak terlalu silau ini, karena yang zahir ini membuat silau. Kal khufashi, seperti kelelawar, yubsiru bil laili dunan nahar, bisa melihat dengan adanya malam, tapi kalau di siang hari enggak bisa. La li khafa'in nahar, bukan karena samarnya siang hari kelelawar ini enggak bisa melihat, tapi terbalik. Wastitarihi wastitaratihi, dan tertutupnya nahar, bal li syiddati zuhurihi, karena sangat jelasnya siang, sangat menyilaukan matanya kelelawar. Fa inna basaral khufasi dha'ifun, maka sesungguhnya mata dari kelelawar ini lemah. Yabharuhu nuru syamsi idza asraqat, membingungkannya ini, membuat dia bingung. Atau
Yubhiruhu nurus syamsi idza asyraqat. Membuat bingung. Kalau siang hari ini jalannya kadang-kadang ya nabrak-nabrak ya. Tapi kalau agak gelap kuat ini. Fayakunu syiddatu zuhurin nahar ma'a dha'fi basarihi sababan limtina'i ibsarihi. Maka sangatnya tampaknya siang ini, sangat terangnya siang ditambah dengan lemahnya matanya kelelawar, ini menjadi penyebab. Sababan limtina'i ibsarihi, menjadi penyebab untuk bisa melihat. Fala yara syai'an illa idza imtazaja adh-dhulam bid-dhaw. Maka kelelawar ini tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas illa idza imtazaja adh-dhulamu bid-dhawi, kecuali apabila malam ini bercampur dengan sinar. Gelap ini bercampur dengan sinar. Wa dha'fa zuhuruhu, dan tidak kuat zahirnya dhau ini, tidak kuat sinarnya itu tidak terlalu kuat. Fakadzalika al-uqulu, begitu juga sama dengan akal-akal umumnya manusia. Dha'ifatun, ini sangat lemah. Wa jamalul hadratil ilahiyah fi ghayatil isyraq wal istinarah. Adapun kebagusan, kebaikan ataupun kebagusan, kedekatan ilahi itu sangat-sangat kuat sinarnya, dan juga cahayanya sangat kuat. Fasarat syiddatu dhuhurihi sababan li khafaihi, maka sangatnya zahirnya Allah jamalil hadrah ini menjadikan sebab bagi samarnya Allah bagi umumnya manusia. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa al-wahidu alladhi laysa ma'ahu syai'. Bagaimana bisa menjadi tergambarkan, menjadi kenyataan sesuatu itu menghalangi Allah, ay yahjubahu syai'un, padahal wa huwal wahid, sedangkan Allah ini yang Maha Esa. Alladzi laisa ma'ahu syai', yang tidak ada bersama Allah ini sesuatu yang lain. Idz kullu syai'in siwahu adamun la wujuda lahu 'ala tahqiq. Karena segala sesuatu selain Allah adamun itu tidak ada. Karena diadakan. La wujuda lahu, tidak ada wujudnya bagi segala sesuatu selain Allah ini ala tahqiq, menurut tahqiqnya, menurut dalil-dalilnya. Falaisa thamma syai'un yahjubuhu, maka tidak ada di sana sesuatu yang menghalangi Allah. Idz al-wujudul haqiqiyyu kulluhu lah, karena wujud yang hakiki hanyalah Allah. Wala syai'a minhu li ghairihi, dan tidak ada sedikit pun dari al-wujudul haqiqi bagi selain Allah, tidak ada. Karena memang seperti tadi, diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, dikasih nuril wujud oleh Allah, maka tampaklah itu kepada kita sekalian. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un, bagaimana mungkin terjadi
ayyahjubahu syai'un, sesuatu itu bisa menghalangi Allah, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Sedangkan Allah ini lebih dekat kepada kita, kepada kamu dari apapun. Karena firman Allah apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dithubuti ihatatihi, karena tetapnya meliputinya Allah bika dengan kamu. Allah meliputi kamu semuanya. Ya. Lain dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah kan enggak. Wa qayyumiyatihi alaikah, dan pengaturannya Allah. Semuanya kita ini, semuanya diatur oleh Allah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan sedangkan aku aqrabu ilaihi, itu lebih dekat kepadanya min hablil warid, daripada urat leher. Urat leher. Fa huwa qaribun lana bidzatihi 'inda ahli syuhud. Maka sesungguhnya Allah, Dia adalah maha dekat kepada kita dengan zatnya Allah. Menurut ahli syuhud, menurut orang-orang yang ahli melihat Allah, selalu melihat Allah. Wa amma ahlul hijab, yang tidak bisa melihat Allah dengan hatinya, fayaquluna huwa qaribun bi'ilmihi, aqrabu ilaihi bi'ilmihi, tidak bidzatihi. Terserah tafsirnya gimana. Wa qudratihi, Allah itu dekat dengan hamba ini dengan ilmunya Allah, ai bi ihatati ilmihi wa qudratihi, dan kudratnya Allah, kekuasaannya Allah, ila ghairi dzalik. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana bisa menjadi nyata bahwa sesuatu itu bisa menghalangi Allah? Padahal walaulahu ma kana wujudu kulli syai'. Kalau enggak ada Allah, enggak ada yang lain. Walaulahu, dan seandainya tidak ada Allah, maka kana wujudu kulli syai', maka tidak akan terjadi wujudnya segala sesuatu. Hatta istadalla bihil musyahidun alal asya', sehingga orang-orang yang membuat menjadikan Allah ini sebagai dalil, sebagai bukti atas segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup Tuhanmu ini bahwasanya Dia hadir di setiap sesuatu, Dia ada di setiap sesuatu. Walau usqita lafdhu kullin ala kulli syai'in, seandainya digugurkan lafal kullu, lakana azhar fi ifan. Ini bukan yang di atas itu, bukan awalam yakfi.
tapi kulli syai' yang di atas. Walau lahu makana wujudu kulli syai'. Seandainya enggak ada kullunya, ini lebih gampang dipahami katanya syarih. Fi ifadatil umum, di dalam memberikan faedah umum. Wal qasdu bihadzal kalami al mubalaghatu. Adapun yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kata-kata kaifa yatasawwaru seterusnya ini, al mubalaghatu fi nafyil hijab, yaitu mubalaghah di dalam nafinya hijab, tidak adanya hijab yang menghalangi melihat Allah, sama sekali tidak ada. Mubalaghah itu ya puncak lah, puncak tidak ada hijab. Fala yadurru kaunu hadzal wajhi bima'na al-wajhil awwal, maka tidak mudarat adanya inilah argumen dengan sama dengan argumen yang pertama. Kenapa kok menjadi hijab? Padahal yang seandainya enggak diwujudkan dengan nuril wujud oleh Allah, ya tidak ada sesuatu apapun, enggak ada apa-apa. Sama dengan kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama, azbatat taghayyur bainahuma, menetapkan perbedaan. Argumen ini beda, yang terakhir dengan yang awal beda. Bima fihi kulfatun, tetapi dengan memahaminya dengan ada takalluf, ada mengada-ada lah. Takalluf itu sepertinya mengada-ada, dengan mengada-ada, mengada-adakan perbedaan padahal enggak ada sebetulnya, itu namanya takalluf. Ya ajaban, kaifa yadhharul wujudu fil adam. Sungguh heran, bagaimana zahir keberadaan di dalam ketiadaan. Kalau tidak melihat Allah, lalu sesuatu ini masa dikatakan maujud dari sesuatu yang tidak maujud. Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak ada, kok ada sesuatu yang ada tanpa adanya Tuhan yang menciptakan sesuatu ini. Ini kan sangat-sangat mengherankan. Makanya kalau ada sedikit gempa bumi, gunung meletus, lalu mengatakan ini fenomena alam. Punya Tuhan apa enggak punya Tuhan ini? Li'anal adama zulmatun wal wujuda nurun wa huma diddani la yajtami'an. Karena sesungguhnya ketidakadaan itu adalah gelap. Wal wujud, sedangkan wujud itu adalah berarti apa? Ada nuril wujud. Kedua-duanya ini antara ada dan tidak ada itu diddani la yajtami'an. Sesuatu yang bertentangan dan tidak mungkin kumpul. Am kaifa yathbutu al-hadithu ma'a man lahu wasful qidam. Atau bagaimana dikatakan sesuatu yang baru ini tetap.
ada beserta zat yang mempunyai sifat qidam. Allah mempunyai sifat qidam. Lalu yang baru ini dikatakan sudah ada ini. Belum Allah mewujudkan sudah ada. Kok bisa? Dari mana? Yathbutul hadith ma'al al-mawsufi bil qidam. Mestinya apa? Kalau ada yang lebih dahulu, yang kedua itu mesti dari yang terdahulu. Bukan lalu dikatakan yang kedua ini ya ada begitu saja. Tak membutuhkan yang pertama. Ini enggak mungkin. Li'anal haditha batilun wallahu ta'ala haqqun. Sedangkan hal yang baru ini adalah lenyap, batil, enggak ada apa-apa. Sedangkan Allah Ta'ala ini hak yang mewujud. Wal batilu la yathbutu ma'a zuhuril haqqi. Sedangkan yang batil, yang tidak hak, yang sirna, ini tidak bisa dikatakan tetap keberadaannya tanpa al-haq. Qala ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakanlah datang kebenaran, hilang kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sirna. Yang hak ini yang lebih dulu. Sehingga tidak dikatakan ini sama tetapnya dengan yang batin, tidak bisa. Atau yang awal, yang qadim, ini yang lebih dahulu. Masa al-hadith ini dikatakan tetap memang sama-sama ada, tidak bisa. Karena hal yang baru mesti membutuhkan yang memperbaharui. Siapa? Ya al-qadim. Wathabitu, dan hal yang tetap huwa al-haqqu ta'ala, yang tetap keberadaannya, tidak ada yang menetapkan, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan tetap tapi al-musbat, yang ditetapkan berarti ada as-sabit. Lal kaunu, bukan makhluk. Wa ma bada illa wajhul haqq fahuwa al-muzhir wal-zahir wal-mawjud duna kullil mazahir. Dan sesuatu yang tampak dan tidak akan tampak, wa ma bada, dan tidak akan tampak kecuali wajhul haqq, zatnya Allah, fahuwal muzhiru, maka dialah yang menampakkan, wal-zahiru, dan yang zahir, wal-mawjud duna kullil mazahir. Sebelum segala sesuatu yang menjadi tempatnya tampak, karena Allah tampak di segala sesuatu. Sebelum ada ini semua Allah sudah zahir duluan. Wa ta'ajjubul madhkuru nasi'un min ghalabatis syuhud. Imam Ibnu Athaillah sedikit-sedikit ta'ajub, wa kaifa yatasawwaru ya ajaban. Kenapa kok menganggap orang awam ini heran, orang awam kok mahjub, tidak menjadi ma'rifat, padahal
Sesuatu selain Allah itu mestinya nggak ada apa-apa wong yang mewujudkan Allah kok. Kok bisa menjadi penghalang untuk melihat Allah? Ini kan nasyi'un min ghalabati syuhud, karena beliau orang yang memang kuat, melihat Allahnya kuat. Fa innahu idza qawiya 'alal 'abd, maka sesungguhnya asyuhud idza qawiya 'alal 'abdi, ketika sangat kuat kepada seorang hamba, termasuk Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, idmahallatil akwan fi nadharihi yasirna, lenyap. Semua makhluk yang ada ini lenyap karena melihat Allah. Dalam pandangannya hilang karena yang dilihat semuanya Allah. Wa faniya anha bil marrah, bahkan sama sekali sirna semuanya al-akwan di dalam pandangannya. Itu orang yang ghalabatis syuhud. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhadditha fi fil waqti ghaira ma azharahu Allahu fihi. Cukup ya? Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وبارك في أهلنا وأولادنا وذرياتنا وارزقنا برهم ولا تضرهم واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وعلمائك العاملين ومن حملة شريعة سيد المرسلين. اللهم يا الله بارك في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا واجعلها الوارث منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة وارزقنا الفوز يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد. إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. Demikian kajian kitab Al-Hikam yang telah dibawakan oleh